Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nimadi Cantika Dewi dengan NIM 22010100733. Terima kasih atas kesempatannya. Pagi ini saya akan menjelaskan tentang analisis dan sistem perancangan monitoring kinerja bisnis pada sektor internal menggunakan metode Performance Dashboard dengan studi kasus PT Bank Indonesia Persero Tbk. Latar belakang permasalahan yang terjadi adalah penerapan teknologi informasi dalam memonitor dan mengelola kinerja bisnis di perusahaan merupakan hal yang sangat penting, khususnya di Bank BNI. Beberapa masalah yang dihadapi oleh Divisi Perform Channel Regional atau PCR dalam mengelola data kinerja bisnis dan data pihak ketiga dan kredit. Masalah yang dihadapi termasuk penginputan data secara manual menggunakan Microsoft Excel, pengiriman laporan yang masih dilakukan secara manual, dan adanya risiko kesalahan, serta data yang redundant. Hal ini menunjukkan perlu sistem informasi yang lebih efisien dan terstruktur untuk meningkatkan kinerja dan akurasi dalam pengelolaan data bisnis perusahaan. Rumusan masalahnya yaitu pengelolaan data masih menggunakan spreadsheet sehingga terjadi pekerjaan yang redundant. Yang kedua yaitu data kinerja dana pihak ketiga dan kredit masih dikirimkan secara manual sehingga terjadi kesalahan dalam pengiriman data. Yang ketiga, dalam mencari laporan kinerja bisnis masih mencari satu persatu sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mencari. Yang terakhir yaitu dashboard yang ada seringkali tidak sesuai dengan jumlah data. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah System Development Life Cycle, yaitu dengan menggunakan metode perancangan sistem informasi prototype, di mana faktor yang menentukan metodologi pengembangan sistem ada 6, yaitu clarity of user requirement, familiarity with technology, system complexity, system reliability, short time schedule, dan schedule feasibility. Metode prototype ini memiliki beberapa tahapan. Yang pertama yaitu fase perancangan adalah dalam tahapan ini pengembang menentukan aspek-aspek yang akan dibuat pada perangkat lunak. Yang kedua, fase analisis yaitu fase di mana penentuan kebutuhan data, proses pertukaran data, dan informasi dalam sistem secara total. Tahap ini menjawab pertanyaan tentang siapa yang akan menggunakan sistem, dan sistem apa yang akan dilakukan, dan di mana dan kapan sistem tersebut akan digunakan. Yang terakhir adalah fase desain. Fase ini digunakan untuk beroperasi dalam hal perangkat lunak dan infrastruktur yang diperlukan sehingga nantinya dapat menampilkan formulir atau laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan atau manajer utama. Pembahasan. Terdapat beberapa user berkaitan dengan proses monitoring kinerja bisnis di PT BNI, yaitu yang pertama admin PCR, kepala PCR, staf PCR. Di mana proses yang pertama yaitu pada proses ini DPK terlebih dahulu diunduh dari aplikasi PSSO, kemudian diolah dan disimpan menjadi data PDK yang digunakan untuk memonitoring kinerja bisnis. Tahap selanjutnya yaitu pada proses ini data kredit terlebih dahulu diunduh dari aplikasi PSSO, kemudian diolah dan disimpan menjadi data kredit yang digunakan untuk memonitoring kinerja bisnis. Selanjutnya yaitu proses pemeriksaan laporan DPK dan kredit terlihat pada gambar berikut. Pada analisis ini, bisnis data pada proses monitoring digambarkan oleh model data. Berikut model data dari proses monitoring kinerja bisnis pada PT Bank BNI yang nantinya ditampilkan dalam bentuk dashboard, di mana dokumen DPK nanti akan ditampilkan dalam bentuk laporan DPK dan dokumen kredit ditampilkan dalam bentuk laporan kredit.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, perancangan sistem yang memiliki fitur kelola data kinerja bisnis, PDK, dan kredit. Sistem memiliki fitur untuk pengiriman data, sistem memiliki fitur untuk pencarian laporan, serta sistem dapat menampilkan dashboard dalam bentuk grafik. Sarannya, berdasarkan hasil dari pembuatan perancangan sistem informasi monitoring kinerja bisnis pada sektor internet PT BNI, sistem masih memiliki kekurangan seperti belum memiliki sistem yang memprediksi berapa kredit setiap bulannya. Baik, demikian presentasi saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.